Kita bisa mulai, Budi? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aisyah Harun, SST, MKes, MKep, yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Sebelumnya, permohonan maaf dari Kahit Kunat Sulaiman karena beliau lagi kurang sehat, sehingga malam hari ini tidak bisa membawakan materi. Untuk itu, malam hari ini pemateri juga sudah yang akan dibawakan oleh Bu Aisyah, merupakan mentor bimbel P3K. Kepada Ibu, saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri ya. Nah, di sini saya akan membawa materi tentang manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal, nah kita pahami dulu konsep manajerial itu apa, kemudian sosiokultural dan wawancara ya. Nah, jadi saya juga sebenarnya ada bimbel tapi khusus bidan, dan beberapa juga sudah ujian sehingga ada gambaran tentang soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara dari teman-teman bidan. Nah, saya kira juga ini sama dengan perawat ya, karena sama-sama nakes. Oke, untuk kompetensi manajerial itu ada 8 kompetensi yang diukur. Yang pertama itu tentang integritas, yang kedua tentang kerjasama, yang ketiga tentang komunikasi, kemudian yang keempat itu adalah orientasi pada hasil, dan yang kelima itu adalah pelayanan publik, yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan 8 pengambilan keputusan. Nah, jadi kompetensi ini yang ingin dinilai dari seorang ASN P3K ya. Nah, kemudian dibuat menjadi soal kasus untuk mengukur bagaimana kita menjadi seseorang yang memiliki integritas, bagaimana kita bekerja sama dalam melakukan pelayanan publik, ya, kemudian melakukan komunikasi. Nah, karena ASN ini kan adalah pelayan publik, ya. Nah, kemudian untuk kompetensi sosiokultural di sini yang diukur yaitu adalah bagaimana kita berkehidupan sosial di dalam kantor, baik itu di rumah sakit, di puskesmas. Yang penting dia berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk wawancara sendiri itu diukur integritas dan moral ya. Nah, integritas sendiri itu di sini diukur bagaimana kita konsisten dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan. Nah, sedangkan moral ini tentang norma baik dan buruk ya. Oke, kita langsung masuk saja di contoh soal. Kompetensi manajerial. Oke. Nah, jadi yang kita pahami itu mungkin memang soalnya beda, tapi teknik menjawabnya itu pasti sama, ya. Nah, kalau saya sendiri, saya selalu menggunakan yang namanya metode eliminasi, di mana kita eliminasi pilihan ganda yang tidak masuk, ya. Nah, oke, untuk kompetensi manajerial nomor 1, yang pertama yaitu, nah, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak, dan hanya Anda yang mengetahuinya. Nah, bagaimana sikap Anda? Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Nah, ini tidak ada bentuk tanggung jawab, sehingga bagian A ini kita eliminasi, kemudian bagian B, saya akan memberitahu rekan kerja saya. Nah, ini bisa masuk, ya. Nah, kemudian yang bagian C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu, ini belum termasuk ya. Kemudian bagian D, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Karena saya sedang sibuk, nanti saja saya pikirkan. Nah, jadi bagian E ini juga dia bersikap apatis, sehingga tidak bisa kita ambil D. Jadi ini kita sudah silang untuk bagian E. Ini bagaimana? Kelihatan, Bu. Mungkin harus di slideshow dulu. Kelihatan enggak? Oh, sorry, saya belum kan jadi. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh iya. Oke, untuk yang nomor 1 tadi ini saya ulang kembali ya. Nah, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak, dan hanya Anda yang mengetahuinya. Kemudian bagaimana sikap Anda? Bagian A, saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Nah, ini berarti tidak ada sikap tanggung jawab, berarti ini kita eliminasi, kita tandai merah ya yang kita eliminasi.
Nah, kemudian bagian B, saya akan memberitahu rekan kerja saya. Nah, ini bisa. Nah, kemudian bagian C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. Nah, kalau hanya menyelidiki tanpa solusi, berarti ini nilainya bukan 4, karena di kompetensi manajerial ini semua ada poinnya. Jadi dia mirip dengan soal TKP kalau di CPNS ya. Nah, kemudian bagian D, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nah, ini bisa. Karena ditindaklanjuti ini berarti ada solusi. Nah, kemudian bagian E, karena saya sedang sibuk, nanti saja saya pikirkan. Nah, ini tidak bisa karena tidak ada bentuk tanggung jawab. Nah, sementara kalau kita menjadi seorang ASN itu, kita harus memiliki integritas. Ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu adalah delta. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti karena ini ada sikap tanggung jawab ya. Ya, lanjut untuk nomor 2. Nah, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Nah, yang seharusnya saya lakukan adalah pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Ini tidak bisa. Karena di sini ada ini, clue-nya ya yang harus kita tandai merah. Kemudian bagian B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Nah, ini juga berarti tidak ada bentuk tanggung jawab, kita tandai merah. Bagian C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian ke bagian D, lembur sampai pekerjaan selesai. Nah, tapi ini kita di sini kita lihat clue-nya dia akan mengantar ibunya ke dokter. Berarti bagian D ini juga tidak bisa. Oke, bagian E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nah, ini bisa ya. Nah, intinya begini, kalau ada soal, kemudian dia ada mengutamakan kelompok atau kepentingan pribadi, nah maka kelompok dulu baru kepentingan pribadi. Nah, tapi di sini bukan kepentingan kelompok ya, dan sifatnya emergensi karena ingin ke dokter. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nah, lanjut di nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang Anda akan lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Kemudian saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Ini membuat perhitungan ini tidak boleh dimiliki oleh ASN ya. Nah, kemudian bagian B, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini artinya kita bersikap apatis, sedangkan ASN itu tidak boleh bersikap apatis ya, harus penuh dengan tanggung jawab, kemudian dan aktif. Nah, kemudian bagian C, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini bisa kita tanda dulu. Kemudian bagian D, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, dari semua di sini kita lihat dulu clue dalam soal. Saat Anda dituduh dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai, maka yang Anda lakukan adalah C atau D. Nah, sesuai dengan di sini, kita dituduh. Ini adalah clue dalam soalnya ya, dituduh, kemudian berbeda dengan keadaan sebenarnya. Sehingga jawabannya adalah Charlie, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya ya. Nah, jadi kalau ada apalagi namanya hal yang seperti ini, kita tidak boleh bersikap apatis atau bersikap cuek ya, tapi harus aktif. Oke, kemudian nomor 4, pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang saya lakukan adalah
A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Oke, ini bisa kita tandai kuning. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulinya. Ini juga bisa. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Nah, bagian A, kemudian bagian B ini sama konteksnya ya. Nah, kemudian bagian C berbeda karena di sini ada solusinya yaitu menawarkan tumpangan. Bagian D ini sama dengan bagian A dengan B, melewatinya saja. Nah, tapi tidak mungkin ya kalau ada atasannya kita mau cueki sementara kita melewati dia, itu artinya kita tidak punya sikap sopan santun. Kemudian bagian E, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin. Nah, ini sama dengan poin A dan B, sehingga yang paling tepat yaitu adalah apa? Bagian C, yaitu menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Nah, jadi pada saat kalian menjawab soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, itu gunakan metode eliminasi ini. Kalian eliminasi pilihan ganda yang tidak masuk akal, ya. Yang tidak ada sikap tanggung jawab, tidak ada sikap kerjasama, integritas, kemudian apa lagi namanya, perubahan. Nah, itu harus dihilangkan dari optionnya. Nah, oke, lanjut nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja baik atau tidak. Ini bekerja baik atau tidak, ini berarti kita bersikap apatis, sehingga tidak bisa. Ya, eliminasi bagian A. Lanjut ke bagian B. Mendorong orang lain untuk bekerja baik dan baik jika diperlukan. Nah, jika diperlukan ini berarti kita kadang tidak siap, kadang siap. Berarti kita harus eliminasi. Kemudian bagian C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Bagian C ini dengan B sama ya, ini jika memungkinkan. Sehingga kita eliminasi. Nah, kemudian bagian D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, ini bisa karena ada solusi di sini ya. Menstimulasi orang lain untuk bekerja dengan baik. Nah, kita tandai kuning. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, ini juga bisa benar. Karena di manajerial itu semua ada poinnya, semua benar, tetapi ada yang paling benar. Jadi ada yang dapat skor 4, ada yang dapat skor 3, ada yang dapat skor 2 dan 1. Nah, antara bagian E dan D, di sini mengajak. Hanya mengajak, tapi tidak ada actionnya. Kalau menstimulasi berarti mengajak dan merangkul, kemudian apa namanya, lalu langsung bekerja sama. Karena di sini kan kalian sebagai seorang pemimpin, ya. Kalau hanya mengajak ini berarti tidak ada actionnya. Poinnya hanya 3. Sedangkan yang bagian D ini menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, menstimulasi ini lebih dari mengajak, ya, sehingga jawaban yang benar adalah delta, ya. Oke, lanjut nomor 6. Nah, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seseorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Oke, ini bisa ya. Nah, ini masuk ke dalam kompetensi manajerial mengelola perubahan. Ya, karena kan tadi ada 8 kompetensi tentang manajerial ini ya. Nah, kemudian bagian B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Nah, butuh waktu. Berarti ini kita tidak mampu hidup langsung menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi kita kasih merah. Ya, kita eliminasi. Kemudian bagian C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Nah, tapi di sini yang ditanya tentang perubahan ya. Nah, kita eliminasi juga. Kemudian bagian D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Kurang adaptif ini berarti dia tidak mampu langsung
adaptasi sehingga kita eliminasi. Kemudian bagian E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Nah, tidak luas ini kita tandai bahwa berarti dia tidak mampu mengelola perubahan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ingat ya tadi kompetensinya pada mengelola perubahan, ya. Nanti akan saya share. Nah, lanjut. Nomor 7. Joko adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Nah, dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Nah, ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah. Nah, kita tandai dulu ini menjadi clue-nya ya. Kemudian menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Nah, jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Joko sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Nah, oke, ini bisa ya, karena ada solusi, yaitu memberikan masukan ke Joko. Oke, kita tanda kuning. B. Mengajak Joko berdialog secara empat mata. Nah, ini bukan masalah antara dua orang ya, tetapi masalah kelompok. Sehingga bicara empat mata ini tidak efektif. Jadi kita tandai merah. Nah, kemudian C, meminta Joko untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini meminta Joko bersikap. Nah, ini juga bisa. Jadi kita tanda kuning dulu. Nah, kemudian bagian D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat. Nah, ini tidak boleh ya bersifat provokator. Ini kata menentang ini, sehingga kita tandai merah, kita eliminasi dia. Kemudian bagian E, membiarkan saja, nanti Joko juga sadar sendiri. Nah, ini bersikap apatis, tidak boleh, sehingga kita tandai merah. Intinya begini, kalau menjawab soal-soal ini kita harus ada semangat ya, mengelola perubahan, kemudian memiliki integritas, mau berubah, mau tahu, dan tidak menjadi provokator. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini tersisa option A dan C. Antara option A dan C, nah, kita lihat kembali di sini di soalnya, narasi soalnya. Nah, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan tidak mau diubah. Nah, dia memang bersikap otoriter, ya. Nah, antara poin A dan C, yang paling bagus itu adalah poin A. Di sini mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah, ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Oke, rata-rata menjawab dengan benar ya. Lanjut nomor 8. Nah, ketika saya menjadi panitia kegiatan kampus, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan kampus. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. E. Meminta sumbangan pada orang tua. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, di sini kita menjadi seorang panitia, ya. Ini clue-nya. Nah, kemudian saya akan menggalang dana dengan cara oke, kira-kira apa? A atau C? A ini bisa ya, kemudian B juga bisa, C juga bisa, D juga bisa, dan E juga bisa. Karena itu dia, manajerial itu poinnya 4, 3, 2, 1. Jadi semua bersikap benar, tetapi ada yang paling benar. Ya. Oke, untuk
bagian nomor 8 ini yang paling benar yaitu adalah C, mengajukan proposal kegiatan kampus ya. Nah, kalau mencari ini belum ada solusinya ya. Nah, sehingga jawabannya adalah bagian C. Nah, lanjut nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan dirubah, apa yang Anda lakukan? A, saja dan melakukannya. B, merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Ini bisa ya, karena berhubungan dengan mengelola perubahan, langsung mampu beradaptasi. Nah, itu yang diharapkan dari seorang ASN. Kemudian C, marah dan mengeluh, ini tidak boleh, jadi kita eliminasi. Kemudian bagian D, panik dan merasa gelisah, ini tidak bisa karena berarti dia tidak mampu mengelola perubahan. Kemudian bagian E, mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Ya, ini berarti kita tidak percaya diri, kita eliminasi. Ya, sehingga bagian A dan bagian B ini bisa benar. Ya, ini antara poin 4 dan poin 3. Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, benar semua ya bagian B. Merasa tertantang, bersemangat, dan menyesuaikan diri. Artinya kita mampu mengelola perubahan. Karena ASN itu kan bisa tiba-tiba ditempatkan di mana saja, kemudian tiba-tiba diberi perjalanan dinas, atau tiba-tiba dirotasi atau dimutasi ke kantor lain. Sehingga dia harus mampu menyesuaikan diri. Nah, itu yang orang ASN ya. Kalau biasa saja dan melakukannya ini kayak tidak ada ini ya, kayak bersikap pasif. Ingat ya, ASN itu tidak boleh bersikap pasif. Nah, lanjut nomor 10. Host mungkin deh bisa di ini di mute. Oke, saya atur dulu ya supaya tidak ada suara yang masuk. Iya Bu. Saya. Oke. Lanjut nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Nah, ini berarti, ingat ya, kalau ada kata tim atau kelompok di dalam soal, berarti kita tidak boleh bersifat egois, ya. Harus mendahulukan tim, kemudian kepentingan pribadi. Nah, kita lihat ini poin A, mempertahankan pendapat saya berarti kita bersikap egois. Kita coret, jelas tanda merah. Bagian B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Oke, ini bisa kita tandai kuning. Kemudian bagian C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah, ini bisa karena ada solusinya, yaitu adalah mencari jalan tengah. Kemudian bagian D, saya akan mengalah saja. Nah, ini juga tidak bisa karena ini artinya kita bersikap pasif, ya. Kemudian bagian E, saya akan mengumpulkan terlebih dahulu dan menyuarakan pendapat saya. Nah, ini berarti kita tetap ngotot, berarti tetap kita bersikap egois, ya. Oke, jadi antara B dan C jawabannya adalah, nah saya lihat di sini sudah ada yang menjawab. Jawabannya C. Iya, jawabannya adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Karena di sini artinya kita mempertimbangkan pendapat teman-teman yang lain. Ya, ini berpikir ulang. Kemudian mencari jalan tengah, berarti kita mencari solusi. Ya, nah kalau ini hanya menyimak pendapat lain terlebih dahulu, tidak ada solusinya ya. Nah, jadi jawabannya adalah bagian C. Nah, jadi kalau kalian menjawab dengan metode eliminasi ini akan lebih cepat ya. Nah, kemudian nomor 11. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Nah, apa yang Anda lakukan? A, menepi untuk mengangkat telepon.
B. Menyuruh rekan di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkan saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. D. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Ini eliminasi. Ya, ini juga. Nah, karena kita tidak tahu telepon itu, jangan sampai teleponnya dari atasan ya. Ini juga membiarkannya, ini tidak ada bedanya dengan option D, sehingga kita tandai merah. Nah, ini juga tidak bisa karena akan mengganggu fokus, ya. Oke, sehingga jawabannya yaitu adalah A, menepi untuk mengangkat handphone. Oh iya, satu lagi trik untuk menjawab manajerial sosiokultural dan wawancara ini. Nah, kadang kan yang ditanyakan itu adalah bagaimana pendapat Anda, bagaimana sikap Anda. Nah, tapi yang dapat poin 4 itu kadang bukan yang menurut kita benar. Nah, sehingga pada saat kita ingin menjawab, kita harus berpikir apa sih yang diinginkan oleh pembuat soal. Karena pendapat yang benar itu adalah pendapat si pembuat soal ini. Meskipun kadang kalau kita lagi bawa kendaraan, mungkin kita lakukan ini, apa namanya, bagian E, ya, lagi bawa mobil, tiba-tiba ada telepon, langsung angkat. Nah, tapi belum tentu menurut si pembuat soal ini adalah jawaban yang benar. Sehingga terkadang orang istilahnya bilang, kalau menjawab manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu kita menjadi orang yang munafik. Karena jawaban yang benar itu bukan yang menurut sikap aslinya kita, tapi menurut sikap si pembuat soal ya. Oke, lanjut nomor 12. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan terdesak. Terdesak ini berarti kalau tidak terdesak, kemampuannya tidak muncul ya, berarti kita eliminasi. B. Kapan saja saat kita bertugas, nah ini bisa, berarti kita mampu mengelola perubahan. C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan, nah kata memungkinkan ini berarti bisa pasti, bisa tidak, berarti kita eliminasi. D. Bila diminta oleh atasan. Nah, jadi kalau tidak diminta oleh atasan berarti kita asal-asal kerja, ya berarti ini dieliminasi ya. Apalagi ini ketika ada imbalan setimpal. Nah, berarti kalau tidak ada imbalannya kita kerjanya asal-asalan ya. Nah, sehingga jawabannya yaitu adalah Bravo. Iya. Ini siapa ini, Pak? Syafruddin. Nah, kira-kira nih kalau kerja manajerial mungkin skornya bisa 100 ya. Nah, jawabannya adalah B. Kapan saja saat kita bertugas. Jadi dimanapun kita ditempatkan. Nah, misalnya kita ASN S2, tetapi kita ditaruh di bagian registrasi pasien. Ya tidak masalah. Kita harus selalu bersemangat untuk melakukan tugas. Karena itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ASN ya. Oke, lanjut nomor 13. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Nah, ini bisa. Jadi kita sarankan dia untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Kemudian B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tapi memanfaatkan orang lain ini dia konteksnya negatif ya. Kemudian bagian C, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. Nah, berarti kayak cari joki begitu untuk ini. Jadi kita eliminasi. Kemudian bagian D, bekerja sama dengan orang berwawasan luas. Nah, ini juga bisa kita tandai kuning. Bagian E ini tidak bisa, karena mengikuti saja suratan nasib, artinya dia bersifat apatis. Sedangkan ASN itu tidak boleh bersikap apatis ya. Nah, sehingga jawabannya yaitu adalah, ya betul ya Pak Sarfudin, jawabannya adalah A. Nah, karena di sini clue-nya Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, ya. Nah, sehingga kita sarankan dia untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Oke, lanjut nomor 14. Suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele, maka sikap saya
A. Marah karena kemampuan saya dianggap rendah. B. Sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, yang lain bisa jawab juga ya lewat chat. Kita tandai merah, tandai merah. Jadi kita kalau istilahnya soal-soal ini kita disuruh menjadi bersifat malaikat ya. Nah, jadi meskipun itu tidak sesuai dengan kita, nah kita kan cari nilai tinggi ya. Nah, kemudian bagian C, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat. Berarti kita tidak bertanggung jawab karena kita kasih ke rekan lain. Ya. Jadi kita tandai merah. Ini kita lihat dulu chat jawabannya apa. Iya. D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Nah, ini boleh. Ya. E. Meminta atasan untuk memberi tugas lain yang sesuai. Tidak mungkin ya kita mau atur atasan ya. Apalagi kalau kita staff. Jadi kita tandai merah. Sehingga jawabannya yaitu adalah D. Ya, sudah pada bisa menjawab ini saya lihat di bagian chat teman-teman ya. Oke. Jadi sudah paham tentang metode eliminasi ya? Oke, untuk soal nomor 15. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, saya suka atau ini saya sering A. melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Nah, ini bisa ya karena mengajak orang untuk aktif. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan. Kalau mengambil alih ini berarti dia bersifat egois ya. Dia tidak terima pendapat orang lain, sementara di sini adalah voting. Nah, bagian C, mengusahakan agar pendapat saya diterima. Ini juga dia bersifat egois. Tidak boleh ya. Kemudian bagian D, menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Ini juga berarti bersikap otoriter ya. Tandai dulu. Tidak boleh ya. Oke, ini sudah ada yang jawab via chat. Iya. Nah, kemudian mempercayakan keputusan pada kelompok. Nah, ini juga berarti kita bersikap pasif ya. Nah, maunya kan kalau ada sebuah voting, semua orang harus aktif mengeluarkan pendapatnya atau mengemukakan suaranya. Sehingga jawaban yang benar adalah alfa, melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Oke. Sudah berapa menit ini, Dek? Host, halo. Iya, Bu. Masih sampai 20.30, Bu. Oh, iya. Oh, karena saya Wita, saya cek dulu jam berapa di sini. Oh iya, Sebenarnya saya pindah saja. sampai 18.15 hanya untuk Zoom-nya bisa sampai 20.30 untuk waktu Oh itu. iya. Oke, saya kira untuk soal manajerial ini sudah banyak yang paham ya. Jadi kita lanjut di soal sosiokultural ya. Karena masih ada sosiokultural dengan wawancara. Tapi teknik menjawabnya tetap sama ya. Saya share screen dulu. Mana ini? Sosiokultural. Bukan. Sosiokultural. Nah, kalau ada mau ditanyakan silakan dimasukkan dalam kolom chat ya. Ya, untuk teman-teman yang masih ada yang kurang dipahami silakan bisa langsung ke kolom chat. Sudah muncul yang tampilannya sosiokultural? Sudah, Bu. Sudah muncul.
Oke. Nah, ingat tadi sosiokultural ini yang ingin diukur adalah bagaimana kita bersikap sosial, kemudian tentang budaya, ya. Nah, karena kan kalau misalnya ASN lulus terus tiba-tiba ditempatkan di yang lokasi berbeda budaya dengan dia harus mampu menyesuaikan diri, ya. Nah, tapi ada juga teman-teman yang ujian sosiokulturalnya itu dia mendapat soal yang apa namanya, ada pertanyaan tertutup, ya. Nah, pertanyaan tertutup itu berarti jawabannya yes, no, setuju, tidak setuju. Ya, nah jadi ada pertanyaan yang seperti itu bentuknya di sosiokultural. Tapi nanti kita bahas tentang tekniknya di bawah ya. Bagaimana caranya menjawab soal-soal yang pertanyaannya itu modelnya tertutup. Ya, oke. Jadi kita bahas dulu untuk soal-soal yang ini, soal-soal kasus ya tentang sosiokultural. Oke, nomor 1. Anda berencana untuk mengambil sesuatu cuti tahunan, namun tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Nah, maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah A. Menunda cuti, B. Tetap cuti karena hak, C. Meminta maaf karena tidak dapat membantu, D. Mempertimbangkannya, E. Cuti bersamaan. Kita lihat dulu clue. Clue itu artinya tanda yang penting di dalam narasi soal. Narasi soal ini ya, ini narasi soal namanya. Nah, kita lihat dulu di sini, kita mau cuti, terus tiba-tiba rekan Anda juga ingin meminta Anda untuk membatalkan cuti untuk menggantikannya karena dia mau menjenguk keluarganya yang sakit. Nah, berarti sifatnya emergency, ya. Nah, kemudian di narasi soal di sini tidak ada dikatakan bahwa Anda itu cuti karena ada kepentingan yang sangat-sangat urgent. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu adalah kamu harus menunda cuti dan menggantikan temanmu. Karena temanmu di sini dia harus menjenguk keluarganya yang sakit, ya. Nah, meskipun mungkin kalau di realitanya kita tetap akan ambil cuti. Nah, tapi kalau kita menjawab sosiokultural, manajerial, dan wawancara ini kita harus bersikap malaikat, ya. Meskipun tidak sesuai dengan keadaan yang realitanya. Oke. Apa ini yang di kolom chat? Saya istrinya Pak Safrudin. Oh, mungkin bidan ini ya, yang habis ujian. Oke, lanjut nomor 2. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Nah, seharusnya Anda A. memberikan ke tetangga. Oke, boleh ya. B. memberikan kepada masyarakat tidak mampu. Oke, boleh. C. membawa ke tempat sampah. Tidak boleh ya. Kemudian D. membuat nasi goreng. E. kecewa dan berharap ke depannya tidak masak terlalu banyak. Nah, ingat saat menjawab soal manajerial, sosiokultural, wawancara itu kalian harus bersikap seperti malaikat. Ya, karena jawaban yang benar itu meskipun bukan sikap Anda yang semestinya di realita, tetap harus kalian pilih yang bagus menurut pembuat soal. Oke. Nah, di sini jawabannya yaitu adalah apa? A, B, C, D, E. Bisa dijawab di kolom chat. Nah, sudah ada yang menjawab. Oh, Pak Syafruddin lagi. Iya, jawabannya adalah A, B, C, D, E. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, jawabannya yaitu adalah memberikan kepada masyarakat tidak mampu. Kenapa ini? Nah, karena di sini masyarakat tidak mampu. Kemudian ini memberikan kepada
tetangga. Nah, sementara kan dia habis syukuran. Nah, tetangganya kan juga datang di acaranya. Sehingga dia tidak membutuhkan. Antara tetangga dengan masyarakat tidak mampu, yang lebih membutuhkan adalah masyarakat tidak mampu. Oke, lanjut. Nah, makanya saya bilang tadi, meskipun mungkin di realitanya kita akan beri ke tetangga kalau ada sisa makanan, tapi di dalam menjawab soal kasus, kita harus lihat yang mana yang paling bagus optionnya ya, yang mana yang paling membutuhkan. Oke, lanjut nomor 3. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lainnya. Oke, apa kira-kira jawabannya ini? Misalnya ini orang Makassar, terus dia kerja di Buton Utara, itu kan berbeda sukunya ya, atau misalnya orang Jawa datang ke Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana sikapnya? Oke, semua jawabannya benar ya. Berarti sudah mampu untuk mengeliminasi soal. Nah, bersikap toleran dan menghormati mereka. Pokoknya pilih saja yang paling bagus pilihan gandanya, meskipun itu tidak sesuai dengan sikapnya kita atau sifatnya kita atau pendapatnya kita. Misalnya berbeda berbanding terbalik. Nah, tapi kan si pembuat soal ini selalu mau jawaban yang paling bagus. Ya. Kemana ini sambungannya? Nomor 4. Nah, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lainnya. Nah, kira-kira apa di sini jawabannya? Ya, sudah ada yang jawab? Oke, tetap jawabannya ini ya, bersikap toleran dan menghormati mereka. Nah, sudah banyak yang bisa menjawab. Nanti setelah selesai pembahasan soal, saya akan ajarkan triknya bagaimana kalian menjawab nanti pada saat ujian ya. Jadi jangan tinggalkan Zoom sampai selesai. Oke, nomor 5. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima oleh anak usia SD. Tanda ini ya, anak usia SD. Nah, maka usulan Anda adalah A. Memberikan contoh-contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Oke, boleh. B. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan senyum, sapa, salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, Pak Sarfudin sudah menjawab lagi ya. Nah, yang lain mungkin bisa dicoba untuk dijawab. Oke, Rani juga A, Kartina A. Oke, betul ya. Kenapa kita pilih nomor option A? Karena di sini yang ingin kita didik adalah anak usia SD. Nah, sedangkan anak SD itu dia model belajarnya adalah meniru, ya. Nah, bagaimana caranya supaya mereka paham terhadap nilai-nilai Pancasila? Yaitu dengan cara memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila, ya. Mereka bukan belajar teori kalau anak-anak, tapi meniru bagaimana kita bersikap, ya. Oke, Rosna juga benar ya. Nah, saya kira sudah jago semua ini. Jadi kalau ini tentukan dulu apa yang diminta narasi soal, baru kalian masuk ke pilihan ganda untuk eliminasi. Ya. Oke, lanjut nomor 6. Ya. Maaf Bu Aisyah, saya potong. Jam
2015 Zoom kita sudah berakhir, Bu. Oh iya, 2015. berarti saya tambah dulu ini Iya. untuk sosiokultural yang soal ini ya, apa namanya ini? Pertanyaan tertutup. Nah, ini dia pertanyaan tertutup ya. Jadi optionnya itu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini cara menjawabnya itu adalah tentukan dulu narasinya itu adalah positif atau negatif. Ya. Nah, seperti ini. Langsung saja kita bahas soalnya. Apabila diangkat menjadi pegawai ASN P3K, Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pernyataan ini saya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, kira-kira jawabannya apa? Iya. Christine juga sudah menjawab A. Oke, jawabannya adalah sangat setuju ya. Nah, jadi karena ini dia konteksnya positif pertanyaannya ya. Tidak ada konteks negatifnya sehingga jawabannya adalah sangat setuju. Oke, nomor 12. Oke, siapa ini yang baru menjawab? Iya, sudah ada kunci jawabannya ini. Tetapi kita mau pelajari teknik menjawabnya ya. Nah, jadi tentukan dulu narasinya. Ini adalah narasi soal ya. Nah, apakah dia narasinya positif atau narasinya negatif? Nah, kalau narasinya positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Kalau narasinya negatif, berarti jawabannya adalah tidak setuju ya. Nah, di sini motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani negara serta mengembangkan kemampuan profesionalisme. Sikap saya terhadap motivasi tersebut sangat setuju. Nah, jadi jawabannya ini tuh hanya sangat setuju dengan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, jadi kalian sesuaikan saja. Nah, kalau misalnya di narasi soalnya itu bersifat negatif, maka kalian pilih tidak setuju atau sangat tidak setuju. Ya. Nah, kalau contoh yang negatif itu misalnya saya ditempatkan di ruang operasi, kemudian saya menjatuhkan alat, kemudian saya ditegur oleh salah satu dokter. Nah, kemudian saya marah. Nah, kira-kira sikap saya bagaimana? Apakah saya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju? Nah, di sini kita bersikap marah, artinya kita bersikap negatif, ya. Nah, kalau kita bersikap negatif, berarti jawabannya adalah sangat tidak setuju, ya. Nah, jadi seperti itu saja, tentukan ini narasinya, apakah dia narasi positif atau dia narasi negatif. Kalau dia narasi positif seperti ini, maka jawabannya adalah sangat setuju, ya. Nah, jadi mudah sekali sebenarnya sosiokultural ini, karena kalian tinggal tentukan dia narasi positif atau narasi negatif. Nah, saya kira nanti ini kalian bisa jadikan untuk soal latihan untuk 14-15 ya, nanti saya kirim PDF-nya. Saya kasih ke Bu Fitri ya. Nah, ini untuk sosiokultural ya. Intinya kalau dia pertanyaannya positif, jawabannya adalah sangat setuju. Tapi kalau pernyataan di sini negatif, jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nah, ingat itu saja prinsip menjawabnya ya untuk sosiokultural. Oke, lanjut di wawancara. Nah, mana ini dia wawancara. Oke, untuk wawancara. Nah, jadi prinsip menjawab wawancara ini sama dengan manajerial ya, karena dia juga ada integritas dan moral. Nah, sehingga soal-soalnya itu mirip ya. Tapi cara menjawabnya juga itu mirip, yaitu dengan cara metode menentukan clue dalam soal, kemudian eliminasi pilihan ganda. Nah, untuk wawancara ini semua ada skornya ya, mulai dari A, B, C, D. Jadi dia
ada yang poinnya 4, ada poinnya 3, dan ada poinnya 2 dan 1. Ya. Nah, sehingga untuk passing grade-nya sendiri mudah untuk didapat. Jarang yang tidak masuk passing grade ya. Oke, untuk soal nomor 1. Nah, dengan kesibukan yang tinggi, seorang ASN berupaya untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada hari Sabtu atau hari libur karena ingin menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, perilaku ini menunjukkan bahwa ASN tersebut menerapkan perilaku orientasi pada hasil, yaitu A. Mencoba metode alternatif untuk meningkatkan kinerja, B. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi, C. Menetapkan target kinerja yang menantang, D. Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Oke, sudah ada yang menjawab? Iya, jawabannya adalah apa? Nah, di sini kan kalian mengerjakan tugas yang diberikan hari libur, ya. Nah, tapi kamu ingin mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga perilaku ini menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, ya. Nah, karena di sini kamu bilang ingin menyelesaikan tugas tepat waktu, ya. Jadi jawabannya adalah D, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pemimpin Anda memberikan tugas keluar kota dalam waktu yang lama. Nah, apakah sikap Anda? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. Oke, kita eliminasi ya. Tidak mungkin kita mau tawar-menawar dengan atasan ya. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dan menyebutkan alasan yang kuat. ASN itu tidak boleh menolak perintah atasan ya. Oke. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. Ini tidak boleh ya. Dengan alasan apapun. Makanya itu pada saat kita mendaftar ASN dan ASN P3K ini, kita disuruh tanda tangan fakta integritas bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, karena ini dia. Oke, jawabannya saya lihat dulu di chat. Teman-teman pilih apa? Iya, jawabannya adalah D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Dan apapun alasannya itu ya. Oke. Soal nomor 3. Nah, apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Oke, boleh ya. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas kantor dan fasilitas internet dari kantor. Tidak boleh ya. Meskipun mungkin realitanya banyak yang seperti ini, mencari penghasilan tambahan. Tapi karena di sini dia bilang memanfaatkan fasilitas internet dari kantor, jadi kita eliminasi, tidak boleh ya. Nah, kemudian C, mau tidak mau menerima saja. Nah, ini kata-katanya kurang bagus juga ya dibandingkan dengan yang A. Kemudian D, menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Berarti kita berminat untuk pindah, berarti kita tidak sungguh-sungguh ya. Nah, eliminasi. Sehingga jawabannya adalah, oke, semua sudah menjawab dengan benar. Jawabannya adalah alfa. Oke, Bu Fitri berapa menit lagi waktunya? 1 menit lagi, Bu. Oh ya, oke. Nomor 4. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendirian atau secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. Jadi kalau tidak dikenal dengan baik, dia tidak bisa beradaptasi. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Oke, ini bisa ya, karena dia mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan. D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena ya saya yakin dengan kemampuan saya.
ini tidak dibutuhkan yang seperti ini, karena yang ditanyakan adalah kelompok. Ya, kita lihat dulu di dalam chat. Oke, semua sudah bisa menjawab dengan benar ya. Nah, meskipun mungkin realitanya di sini kita tidak mampu bekerja kelompok dengan kalau kita tidak kenal orangnya, tetapi si pembuat soal maunya kita menjadi seorang ASN yang perfect, sehingga jawaban yang benar adalah C. Ya. Oke, nah ini yang paling sering terjadi. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Nah, dalam pembicaraan, apa ini? Tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Maka sikap saya adalah tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Oke, boleh ya, ini tanpa ragu. B, dihubungi oleh panitia seleksi adalah momentum yang langka. Saya akan menerima tawaran tersebut. Nah, berarti kita mau menyogok. Berarti eliminasi poin B. C, mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika ada waktu, saya akan komunikasikan dengan keluarga. Kata mempertimbangkan ini berarti bisa jadi kita ambil ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Sedangkan ASN itu tidak boleh pelin-pelan, dia harus memiliki konsisten. Kemudian D, pada tes CPNS yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Berarti ada indikasi juga di periode berikutnya dia ingin mencoba dengan cara membayar. Oke, jawabannya benar ya A. Jadi tidak boleh ada sifat pelin-pelan pengambilan keputusan ya, karena ASN itu akan diminta untuk mengambil keputusan secara cepat. Oke, nomor 6. Atasan Anda menugaskan Anda menjadi anggota gugus tugas COVID di unit Anda, padahal Anda dan pimpinan Anda tahu bahwa tugas tersebut di luar tupoksi Anda. Nah, misalnya di rumah sakit kalian adalah perawat ya, tetapi kamu disuruh misalnya untuk mengantar jenazah COVID ya. Nah, itu kan bukan tupoksi perawat. Nah, oke. Bagaimana sikap Anda? A. Melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, penuh tanggung jawab, dan selalu gembira dalam menjalankan tugas. B. Tidak melakukan tugas karena bukan tupoksi saya. C. Melakukan tugas dengan bersungut-sungut dan kecewa. Berarti dia ini ngedumel istilahnya. Kemudian D. Melakukan tugas tersebut dengan seenaknya karena itu bukan tugas saya. Oke, semua sudah mampu menjawab dengan benar ya. Nah, intinya gitu, jawabannya itu harus yang paling perfect tanpa cacat ya. Kalau misalnya di narasi soal di sini ada dikatakan ada kepentingan pribadi dan kelompok, maka utamakan dulu kepentingan kelompok baru kepentingan pribadi. Intinya seperti itu saja ya. Mudah sebenarnya karena jarang yang tidak lolos di ini manajerial, sosio, dan wawancara. Nah, ini nomor 8 kira-kira. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. D. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Oke, jawabannya apa? Silakan dijawab di kolom chat. Belum ada? Ada yang menjawab? Ingat ya, kita dituntut untuk menjadi malaikat. Ya, kemudian saat kita menentukan keputusan itu harus ada solusi. Tidak boleh tidak ada solusi. Nah, di sini saya lihat ada yang pilih A, ada yang pilih D. 2 orang pilih A. Oke, masih ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Antara poin A
dengan poin D, yang mana yang ada solusinya? Oke, Linawati D, Cistin D. Oke, jawabannya betul ya adalah D, karena di sini ada usaha untuk kita mencari solusi. Karena di sini kan Anda merasa buntu ya. Nah, mungkin pada realitanya itu kita ini istirahat, ngopi, merokok. Nah, tetapi itu bukan yang diharapkan dari seorang ASN. Ya, yang diharapkan itu adalah kalian harus mencari solusi. Oke, paham? Iya. Ini apa namanya? Intinya kita jawab sesuai permintaan si pembuat soal ya. Ya, nomor 9. Apa motivasi Anda menjadi ASN? Saya ingin memiliki gaji yang tetap dan jaminan hari tua. Oke, bisa ya. Rata-rata seperti ini sebenarnya di realitanya. B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas, sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. C. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi ASN. Nah, ini banyak yang seperti ini, termasuk saya. D. Pilihan terakhir karena saya selalu tidak diterima kerja. Oke, semua sudah bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B. Karena di sini dibandingkan dengan bagian A ini, yang paling bagus itu adalah bagian B karena ini ada kontribusi untuk negara, ya. Meskipun mungkin pada realitanya itu karena kita kejar gaji pensiun misalnya ya. Nah, oke. Untuk nomor terakhir, nomor 10, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kesuksesan? Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses itu berarti menjadi kaya. C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. D. Sukses artinya bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain. Saya kira ini. Oke, sudah ada yang menjawab. D. Jawabannya adalah D. Ingat ya, jawab yang paling bagus, yang bersikap dan bersifat seperti malaikat. Ya, jangan bawa ini diri kita pada saat menjawab, karena pilihan ganda yang paling bagus itu adalah menurut si pembuat soal. Ya, oke. Nah, jadi seperti yang saya janjikan tadi, saya ini stop share dulu. Nah, jadi seperti yang saya janjikan tadi, apa namanya, cara menjawabnya itu adalah pada saat kalian masuk ruangan, yang kalian harus jawab duluan itu adalah manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian teknis. Kenapa kita tidak mengerjakan dari soal teknis? Karena soal-soal manajerial dan sosiokultural ini bisa dijawab pada saat kita tidak banyak pikiran atau dalam keadaan rileks, ya. Nah, sedangkan kalau kita masuk langsung ke soal teknis, ke soal perawat, kita pasti langsung stres. Karena kita langsung dihadapkan dengan soal-soal keperawatan yang mungkin kita tidak mampu jawab. Nah, sehingga pada saat kita masuk di manajerial dengan sosiokultural ini kita sudah dalam keadaan stres, ya. Nah, makanya kalau kalian masuk ke dalam ruangan, kalian langsung mengerjakan soal di nomor urut 91. Nah, nomor 91 itu langsung mulai soal manajerial. Nah, ini juga teknik yang saya ajarkan kepada teman-teman saya di bimbel P3K saya yang khusus bidan ya. Dan rata-rata alhamdulillah untuk soal manajerial sosiokulturalnya itu rata-rata di atas 90. Hampir full nilainya ya, bahkan ada yang 95 ya, ada yang 98. Nah, karena mereka langsung mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural pada saat masuk ruangan. Nah, karena yang ada passing grade-nya itu manajerial sosiokultural ya. Nah, setelah manajerial sosiokultural baru lanjut ke nomor urut 1, yaitu soal keperawatan ya. Nah, nanti selesai semua 3 macam soal ini 120 menit baru kalian masuk ke dalam soal wawancara ya. Nah, kemudian teknik yang kedua, kalau kalian menemukan soal yang narasi soalnya itu sangat panjang, maka kalian baca dulu optionnya, A, B, C, D, E-nya itu duluan yang kalian baca, baru masuk ke dalam narasi soal ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman ini? Nah, tadi siapa ini yang sering jawab ya? Nah, istrinya juga itu sudah ujian, dia bidan ya, istrinya. Nah, saya harap juga teman-teman nanti ini
mampu menjawab dengan benar sosial manajerial, sosiokultural, karena di situ kalian bisa mencari nilai yang tinggi, ya. Karena di situ kalau manajerial itu dia skornya 4,321, kalau sosiokultural itu benar 5, salah 0. Nah, wawancara juga dia 4,321. Nah, soal yang bentuknya 4,321 itu kalian bisa dapat nilai banyak, ya, karena semua ada skornya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Itu Bu, kalau yang di atas umur 35 tahun itu bagaimana dia, Bu? Oh Perhitungannya. iya, untuk afirmasi. Iya, Bu. Ya, jadi saya jelaskan untuk afirmasi ya. Nah, sebenarnya ini ada materi saya, cuma ada di handphone ya. Nah, jadi afirmasi itu untuk 35 tahun, nah kecuali dia daftar di tempat dia magang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya dia magang, dia berbeda tempat pendaftaran dengan tempat magang, dia tidak akan dapat afirmasi meskipun umurnya di atas 35 tahun. Misalnya dia magang di puskesmas, terus tiba-tiba dia daftar di rumah sakit. Nah, umurnya misalnya 40, dia tidak dapat afirmasi apapun, dia dapat afirmasi 0. Tapi kalau misalnya dia di Puskesmas Makassar, magangnya 3 tahun di situ. Terus dia daftar juga di Puskesmas Makassar itu, maka dia dapat afirmasi bukan hanya 25%, tapi dia dapat 40%. Jadi bisa dibayangkan ya, hampir setengahnya dia dapat skor. Nah, makanya kemarin untuk teman-teman itu saya sarankan jangan ambil kalau ada orang yang di atas 35 tahun di tempat itu, karena resikonya itu dia bisa dapat nilai full ya. Nah, sedangkan kita yang berusaha dari nol ini untuk mencapai 40% itu saja sudah berdarah-darah ya baca soal. Nah, kemudian yang 15% ini di bawah umur 35 tahun dan dia pernah magang 2 tahun di lokasi tersebut. Jadi sama. Jadi sebenarnya peraturan ini dia tidak adil ya, karena sebenarnya kita sama-sama punya pengalaman kerja 2 tahun, tapi ada yang dapat nilai 15%, sementara kita tidak dapat 15%. Ya. Nah, jadi yang dapat 15% itu, kecuali dia juga mendaftar di lokasi yang sama, kemudian dia sudah magang selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, ini istrinya Pak Safrudin tidak balas lagi hari Jumat. Nah, insya Allah tembus juga ya. Teman-teman perawat juga insya Allah tembus. Selain afirmasi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, kesempatan bila ada yang ingin dipertanyakan. Ya. Karena kebetulan teman-teman bidan ini banyak yang sudah ujian. Nah, intinya terus itu sosiokultural tadi. Kalau dia pertanyaannya positif, maka jawab sangat setuju. Kalau dia pertanyaannya konotasi negatif, maka jawab sangat tidak setuju. Kalau tidak ada sangat tidak setuju, jawab tidak setuju. Ya. Nah, intinya seperti itu saja, mudah sebenarnya. Makanya saya bilang kalian harus kerja dari nomor 91 sampai 135. Selesai itu baru kembali ke nomor 1. Ya, oke. Mungkin sekian Ibu Fitri dari saya. Ya, alhamdulillah. Kami ucapkan banyak terima kasih Bu Aisyah atas waktunya yang sudah diluangkan untuk mengisi materi pada malam hari ini, dan semua yang sempat hadir pada Zoom malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih, dan malam hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk Bimbel P3K untuk tahun ini bersama Ibu Happy juga. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk teman-teman. Oh, yang ini apa ini? Yang bisa dijawab ini, jadi yang kalian jawab dulu itu nomor 91 ya. Pokoknya begitu masuk langsung klik nomor 91. Nah, kemudian kalian jawab sampai selesai, baru kembali ke nomor 1. Wawancara dia ada sesi sendiri. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitasnya.